Walaupun dibilang ada hambatan nggak selama pernikahan, ya pernikahan nggak ada yang mulus-mulus aja ya kan. Cuma bagaimana pertama berkomunikasinya kita harus baik gitu ya, keterbukaan, kejujuran. Terima kasih karena Kak Rudy udah menjadi suami yang terbaik bagi saya. Kan ku katakan cinta 1000 kali sehari. Bukanlah mudah sejauh melangkah tenang sayang. Yeay, hari ini udah sama Kak Duda Arlino dan Kak Alisa Subandono. Apa Ada kabar Christy juga. kalian? Aku senang Baik, banget akhirnya bisa baik. ketemu. Terima kasih banyak loh udah menyediakan waktu Sama. untuk Terima chit-chat kasih sudah bareng. diundang juga kita. Pasti dong. Kita nunggu-nunggu kok nggak diundang-undang. Datang juga. Ceritain dong awal kalian kenal gimana. Nah, Ica nih. Bener gak sih Kak Duda udah kenal sama Kak Isya waktu Kak Isya masih 13 tahun? Betul, Benar, betul. iya. Cuma masih SMP dulu. Masih SMP. Jadi waktu itu kita pertama kali ketemu tahun 2004. 2004 ya. Lupa kan? Jangan tanya tahun ya. Itu masih SMP pokoknya Iya, ya. pokoknya masih SMP. Terus di situ Ica jadi bintang tamunya sinetronnya Kak Dude yang judulnya Di Sini Ada Setan. Kebetulan di sinetron itu jadi pasangannya Kak Dude. Dari situ kita bener-bener pertama kali ngobrol. Tapi ngobrol nggak sama Ica. Kalau saya lebih banyak ngobrol sama mamanya Ica. Oh, ya? Jadi Ica syuting sama mama kan. Ica tuh diem, Iya. datang pakai seragam SMP ya. Kalau ditanya jawabnya cuma setengah-setengah. Udah mamanya aja nih, "Oh, tante gimana?" Nah, tapi alhamdulillah setelah itu kita memang banyak sinetron yang kita bareng akhirnya. Dan nggak tahu kenapa dipasangin ya, banyak ya. Iya. Saat itu Kak Isya sama Kak Duda harus terpisah karena harus meneruskan sekolah di luar negeri ya. Jadi gimana tuh? Jadi gini, kalau waktu itu pada saat Ica ke luar negeri itu sebenarnya kita nggak ada hubungan spesial sebenarnya ya. Jadi cuma teman kerja, syuting, tapi memang dekat gitu. Kalau karena Ica sering sama mamanya, memang saya sama keluarga Ica udah dekat gitu. Selama Ica di luar pun jarang kontak juga ya. Iya, jarang. Sebenarnya kontak-kontak lagi pada saat Ica udah pulang sebenarnya. Karena kita syuting bareng lagi. Karena syuting bareng. Syuting bareng lagi sinetron. Ini yang dulunya kecil kok udah dewasa, iya kan? Kok tambah manis sih? Nah itulah mulai awal Iya. saya punya niat gitu. Kakak nggak mau pacaran, makanya kan kakak ya. Dari awal ya? awal ketemu sampai sekarang manggilnya tuh karena udah terbiasa jadi manggil kakak gitu. Jadi ya udah nggak pernah diganti lagi. Dari sekarang sampai hari ini masih kakak ya. Masih. Betul. Nah, singkat cerita nanya, kakak pengen serius tapi nggak mau pacaran. Kalau emang boleh, mau langsung ketemu sama papanya. Kalau papa izinin, langsung nikah aja. Soalnya mamanya udah kenal baik ya. Udah dari kenal, sinetron kan udah ya. kenal lama. Ya singkat cerita begitulah Christy. Terus ya udah, diterima. Ya akhirnya kita menikah, alhamdulillah. Oke, perbedaan umur Kak Duda dan Kak Isya kan 11 tahun. Oh, Apakah itu menjadi hambatan ketika kalian berkomunikasi? Saya sempat berpikir di awal waktu kita mau nikah nih 11 tahun ya gitu ya. Tapi kemudian yang saya pikirkan karena kita berada di profesi yang sama, pekerjaan kita sama, ruang lingkup pergaulan sama. Kemudian cara berpikir untuk pekerjaan pun hampir sama sebenarnya. Jadi ya memang nggak bisa 100% kemudian bisa sejalan terus nggak juga kan. Tapi paling nggak kita coba cari kalaupun ada perbedaan ya ambil titik tengahnya deh gitu ya kan. Walaupun dibilang ada hambatan nggak selama pernikahan, ya pernikahan nggak ada yang mulus-mulus aja ya kan. Cuma bagaimana pertama berkomunikasinya kita harus baik gitu ya, keterbukaan, kejujuran. Kemudian dua-duanya ini harus benar-benar di depan Tuhan tuh patuh gitu ya, ada satu ketundukan bersama gitu di mata Allah. Itu penting sekali karena dalam pernikahan kita memang landasinya agama. Setelah memiliki anak, apalagi sekarang udah ada 2 jagoan, apa perubahan terbesar yang dirasakan Kak Ica sama Kak Duda? Pada saat Ica bilang dia hamil, itu langsung berubah, ada satu pola pikir yang berubah bahwa oh ini mau jadi ayah ya. Waktu nikah jadi suami, sekarang jadi ayah. Gimana jadi ayah? Langsung saya berkaca kepada ayah saya tuh. Oh ayah saya begini dulu mendidik saya segala macam. Karena itulah yang paling dekat dalam hidup saya kan. Nah jadi ditambah begitu dia lahir melihat wajah anak pertama kali
wah ini nggak bisa dibayangkan tuh rasa di hati gitu ya. Tiba-tiba air mata nangis, inget orang tua, inget ibu, inget, oh berarti ibu saya dulu melahirkan begini caranya. Nah langsung di situ saya mulai berpikir, wah saya mesti jadi ayah terbaik nih, tapi nggak tahu caranya. Nah akhirnya mulai belajar, mulai bertanya, lihat ayah saya seperti apa, sampai hari ini masih terus belajar lah. Pelan-pelan belajar, coba praktekin, pelan-pelan belajar. Itu sih kalau saya. Yang pasti kerasa lebih lengkap ya, kayak kita memang kan salah satu impian kita begitu setelah menikah adalah memiliki momongan. Jadi memang begitu hamil, terus sampai anaknya lahir, sampai sekarang udah besar, itu semua terasa lebih lengkap dan kita sangat bersyukur untuk itu. Tapi memang jadi pembelajaran juga untuk kita sebagai suami istri, bagaimana kita harus kompak dalam mengurus anak, bagaimana kalau misalkan kita ada perbedaan dalam cara pandang untuk pola asuhnya, gimana nih jangan sampai kita juga kalau ada perdebatan itu debatnya di depan anak gitu. Terus juga menyatukan cara berpikir kita, anak nanti mau sekolah di mana, mau ngikutin program apa, terus kita mau mendidik mereka seperti apa, itu kita juga jadi akhirnya pembicaraan baru lagi. Kak Ica, aku mau tanya nih, Kak Duda itu romantis nggak sih? Saya perlu keluar dulu nggak? Ini tanya siapa ya? Romantisnya itu bukan dengan kata-kata sih, lebih ke sikap. Dan memang kayak ya udah langsung aja gitu, dan lebih ke spontan sebenarnya. Jadi kalau kita kan perempuan lebih seneng kadang lewat kata-kata gitu ya, terus entah misalnya pokoknya sesuatu yang berbau wording itu kita wow gitu kan buat perempuan. Nah kadang tapi nggak pernah gitu, kadang malah di romantis itu dibikin pantun lah. Love language-nya yang beda ya. Iya, love language-nya beda, tapi kita akhirnya senang gitu, kayak maksudnya itu sangat simple tapi kena gitu di kita. Nah, terus kalaupun misalnya kasih sesuatu itu bukan berbau bunga atau apa gitu, tapi itu kayak misalnya pas lagi hamil terus tiba-tiba dipijitin gitu, terus disediain makanan, minuman, itu kan sebenarnya simpel banget ya gitu, tapi itu cara romantisnya Kak Duda itu seperti itu gitu. Dalam menjalani hidup berumah tangga, tentunya setiap keluarga pun punya prioritas. Kalau untuk Kak Duda dan Kak Ica, prioritasnya apa yang terus dijaga? Memang prioritas pertama yang paling utama sekarang adalah bagaimana menjaga keluarga kita, memberikan pendidikan terbaik buat anak, kemudian menjaga harmonisnya kita, itulah yang paling utama sekarang sama anak. Iya, sama anak. Ica sama? Sama aja. Karena memang begitu, kayak mungkin hampir semua orang sih ya, begitu berkeluarga, prioritas utama itu anak. Apa yang biasa kalian lakukan untuk menunjukkan cinta kalian satu sama lain? Ya kalau saya sih lebih kepada berpikir apa tanggung jawab yang harus saya berikan, yang harus saya penuhi untuk keluarga. Karena ternyata tugas suami juga berat sekali, karena dia harus menjaga istri dan anak-anak itu, ditambah juga punya kewajiban mencari nafkah misalnya kan, pekerjaan juga harus dijalankan. Karena kalau enggak maka amanah ini jangan sampai tersia-siakan gitu ya. Dan saya juga tidak mau hal itu sampai terjadi, maka bagaimana menjaga ini sebaik mungkin lah gitu, sepenuh hati. Kalau Ica sih sebenarnya hampir sama ya, tapi mungkin kalau Kak Duda dari sisi tanggung jawab sebagai suami, kalau Ica tanggung jawab sebagai istri dan ibu gitu, karena nggak mudah. Dan kita juga nggak ada sekolah yang pelajaran formal yang kita belajar tentang parenting, bagaimana menjadi suami, bagaimana menjadi istri, bagaimana menjadi ibu dan ayah gitu. Daytime seperti apa yang jadi favorit kalian? Oh, daytime. Kita tuh punya waktu berdua itu di saat mereka udah pada tidur. Jadi begitu kita tidur, kita bisa nonton nih. Ya kan kalau dulu gitu tuh. Jam berapa nih film? Kita beli tiket dulu yang buat malam. Atau yang midnight ya? Ada midnight. Mereka tidur, kita diem-diem, pelan-pelan. Pernah nggak diem-diem keluar sih, krek, kebangun anak-anak? Pernah juga. Jadi kita pas mau pergi udah siap ya, tiba-tiba bangun dia. Aduh. Ya udah nggak jadi pergi akhirnya. Kita paling suka memang nonton nih. Dulu kalau di bioskop tuh film-film baru yang box office, wah kita harus nonton nih ya kan. Bel-belin tengah malam. Karena pulang syuting ya. Nonton dulu yuk. Iya. Kalau masa pandemi ini
PR juga ya PR kita. juga. Ya akhirnya ya sekarang bisa terobati dengan nonton ya lewat gadget lah ya kan, lewat Jadi streaming, handphone, ya. streaming segala macam. Nah, sebagai pasangan yang sama-sama di dunia entertainment, gimana caranya menjaga image di depan fans dan menjaga hubungan jauh dari gosip? Jadi kalau saya sih sama Ica prinsipnya adalah ya bagaimana melakukan yang terbaik semampu kita aja deh gitu ya. Kalau nggak sanggup ya nggak usah kita lakuin gitu. Jadi kita berusaha lakukan yang terbaik dan meminimalisir hal-hal yang memang kita rasa itu nggak berdampaknya bakal buruk gitu. Nah kita mulai meminimalisir. Kalau fans atau penggemar itu memang harus disapa karena mereka kan juga punya perasaan gitu ya, mereka mengikuti karir kita dari lama sampai kita nikah, mereka support kita gitu, maka mereka ini harus juga kita sapa dengan baik ya, walaupun tidak bisa setiap saat dan dalam jumlah yang cukup besar gitu kita bisa sapa semua, tapi paling nggak kita bisa say hi sama mereka dan memberikan hal-hal yang baik lah gitu ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi dan sebagainya ya, hal simpel aja deh. Dan kalau saya sih sama Ica lebih menghindari mengguru-gurui gitu ya. Ya kita lakukan yang kita mampu, yang kita sanggup, yang baik dan tidak berdampak buruk dan bisa menyapa mereka. Selain kita juga menjaga dan memang kan tentu kita harus juga memahami bahwa ada batasan-batasan ya yang memang bisa dikonsumsi sama publik dan memang itu hanya untuk menjadi privacy kita gitu. Jadi kita sendiri yang harus membuat garis itu gitu, dan itu berlaku di semua, mau di media televisi, mau di media sosial, bertemu secara langsung, itu memang harus kita punya batasan-batasan itu. Apalagi ketika kita sudah berkeluarga, kita kan harus tahu apa sih yang pasangan kita suka, apa sih yang pasangan kita nggak suka. Terus ketika sudah punya anak, apa yang boleh kita perlihatkan di depan anak dan apa yang nggak boleh mereka lihat gitu. Nah, dengan jam kerja yang sama-sama luar biasa, gimana kalian memanfaatkan waktu untuk satu sama lain dan keluarga? Kita sangat bersyukurnya adalah kita bekerja dari mulai kita nikah itu banyak project bareng, syuting di judul yang sama dan kita bareng berdua begitu ya. Sampai hari ini begitu. Jadi yang kita syukuri adalah akhirnya saya sama Ica punya waktu banyak bareng-bareng di lokasi syuting, di rumah, di jalan. Nah memang yang jadi PR adalah membagi waktu sama anak nih. Kalau lagi padat banget, akhirnya memang kita menyiasati, pernah waktu itu misalnya sebelum masa-masa COVID, kita mendekatkan rumah dengan tempat syuting. Artinya kita sewa rumah yang dekat sama lokasi syuting. Jadi anak-anak di situ, kemudian begitu kita harus kita take sebentar, nanti kita balik lagi sama anak, bolak-balik aja. Sebagai pasangan selebriti, ada nggak tips untuk teman-teman di rumah yang lagi memantapkan diri untuk meminang kekasihnya supaya bisa selagang kalian? Tipsnya kalau dari saya adalah pertama banyak berdoa, kemudian banyak meyakinkan diri dengan hal-hal yang saya bilang tadi bahwa oke, kita tidak sempurna, dia juga tidak sempurna, maka kita sempurnakan sama-sama. Kemudian berani aja sih ya, harus punya nyali juga sih, kadang nyalinya maju mundur, harus berani maju aja, karena kalau enggak waktu berjalan terus nanti umur sudah bertambah dan sebagainya, penyesalan juga banyak nanti gitu. Jadi beraniin aja, karena menikah pun juga menyenangkan kok. yang terpenting adalah yaitu yang kayak Kadri bilang, berdoa gitu, karena kita nggak ada yang tahu, kita bukan yang menuliskan takdir kita seperti apa, jalan kita seperti apa ke depannya. Yang bisa kita lakukan adalah berdoa dan berusaha gitu. Nah, berdoa sama Tuhan kita berusaha sebaik mungkin untuk bisa mendapatkan pasangan yang tepat untuk kita. Pesan yang ingin disampaikan untuk pasangan terkasih? Kalau saya buat Ica, pertama terima kasih sudah menjadi pasangan yang terbaik, dan terima kasih sudah jadi ibu yang baik, jadi istri yang baik. Terima kasih buat semua cinta dan perhatian. Mungkin saya merasa tanpa Ica dampingin mungkin nggak banyak hal yang bisa saya jalani dalam hidup gitu ya. Jadi saya cuma bisa bilang terima kasih sih sama Ica.
Kalau Ica, terima kasih karena Kak Rudy udah menjadi suami yang terbaik buat Ica. Dan bisa menerima kekurangan. Terus seperti pesan yang di lagu 1000 Kali Cinta, bisa membangun cinta, keharmonisan itu berkali-kali, beribu kali di dalam rumah tangga kita yang udah mau 7 tahun ini. Seru banget ngobrol bareng Kak Ica sama Kak Duda. Terima kasih lagi sudah menjadi Sama-sama. Chef Chat. Teman-teman terima kasih banyak sudah nonton 1000 Kali Cinta The Series, dan jangan lupa saksikan episode berikutnya juga hanya di video dan kapan lagi YouTube channel. Jangan lupa like, leave a comment, and subscribe. Dah, see you. Thank you.